Dasar-dasar puisi. Puisi adalah salah satu bentuk karya sastra yang menggunakan kata-kata, irama dan rima sebagai media penyampaian untuk mengekspresikan perasaan dan pemikiran penyair, menciptakan ilusi dan imajinasi serta dapat diubah dalam bentuk bahasa yang memiliki kesan yang mendalam. Berikut ciri-ciri puisi. 1. Ditulis dalam bentuk baris berjajar ke bawah secara berkelompok. Kelompok baris dalam puisi disebut bait. 2. Diksi atau pemilihan kata bersifat hias, padat, dan indah serta mempertimbangkan rima atau persajakan. 3. Penggunaan majas, gaya bahasa, perumpamaan, sangat dominan. 4. Latar, alur, dan tokoh tidak begitu ditonjolkan. Unsur-unsur puisi terdiri atas 1. Kata, unsur utama dalam penyusunan puisi, menentukan kesatuan dan keindahan makna puisi secara keseluruhan. 2. Larik atau baris, paduan kata-kata yang dituliskan dalam kalimat berbentuk baris. 3. Kalimat dalam puisi tidak menggunakan aturan baku karena bisa berupa satu kata, frase, atau kalimat lengkap. 4. Bait, kumpulan larik yang tersusun harmonis, mengandung makna puisi. 5. Rima, bunyi yang ditimbulkan oleh huruf atau kata untuk memperindah puisi, umumnya berada di suku kata akhir setiap larik. Rima bisa berupa pengulangan bunyi, sajak, a, atau a, b, atau bunyi bebas tanpa pola. 6. Irama, pergantian tinggi rendah, panjang pendek, dan keras lembut bunyi bacaan puisi. 7. Makna atau isi, informasi utama yang disampaikan dalam puisi. 8. Amanat, pesan yang disampaikan oleh penulis puisi kepada pembaca, tersirat di balik kata-kata dan berada di balik tema yang diungkapkan. Jenis-jenis puisi antara lain. 1. Puisi lama. Puisi lama adalah puisi yang masih terikat oleh aturan rima dengan pola tertentu, pengaturan jumlah larik dalam setiap bait dan jumlah kata dalam setiap larik, serta musikalisasi puisi. 2. Puisi baru. Puisi baru adalah puisi yang tidak terikat dengan pola rima tertentu, jumlah baris, jumlah kata, maupun jumlah bait. Tetap mengandung irama, rima, musikalitas, makna, dan amanat. Bahasa dan makna puisi. Bahasa puisi mengandung makna tersembunyi dan cenderung imajinatif. Ciri bahasa puisi antara lain. 1. Bahasanya singkat, padat, dan bermakna. 2. Menggunakan gaya bahasa atau majas. 3. Memiliki rima atau persamaan bunyi, yang menambah keindahan, memberikan efek musikal, dan memberi kesan sehingga puisi mudah diingat. 4. Menggunakan pilihan kata, diksi, yang tepat, sesuai dengan tema yang disampaikan, agar mudah diingat, indah didengar atau dibaca, dan menciptakan kekaguman. 5. Tidak selamanya menggunakan kata kiasan, ada kalanya menggunakan kata bermakna lugas. Semua bergantung pada tema puisi yang dibuat. Jenis-jenis majas gaya bahasa dalam puisi antara lain. 1. Personifikasi, membuat suatu benda mati seakan berperilaku seperti manusia. Contoh, pucuk-pucuk teh yang menggeliat. 2. Metafora, menjadikan suatu benda memiliki sifat baru di luar kebiasaan. Contoh, batang usiaku sudah tinggi. 3. Pengulangan, repetisi penjajaran beberapa kata, frasa, atau kalimat yang sama. Contoh, tak perlu seduh sedan itu. 4. Hiperbola, pernyataan yang berlebihan untuk memperhebat, meningkatkan kesan, dan daya pengaruh. Contoh, pekik merdeka berkumandang di angkasa. 5. Litotes, kebalikan hiperbola, mengecilkan atau mengurangi keadaan sebenarnya. Contoh, aku bukanlah manusia yang berada, padahal aslinya berada, digunakan untuk merendah. 6. Ironi, menyatakan makna yang bertentangan untuk mengolok-olok atau menyindir. Contoh, bagus benar kelakuanmu, adikmu sendiri kau sakiti. Jenis-jenis makna puisi antara lain. 1. Makna lugas, makna sebenarnya, disampaikan secara jelas. 2. Makna kias, makna yang melambangkan sesuatu, ditujukan untuk membangun imajinasi.
Setiap puisi mengandung isi atau maksud tertentu. Isi puisi merupakan sesuatu yang ingin diungkapkan oleh penyair. Cara menentukan isi yang terkandung dalam sebuah puisi. 1. Kalian harus cermat meneliti makna kata yang ada di dalamnya. 2. Kemudian menghubungkan maksud antar kata tersebut sehingga kita dapat mengetahui isi atau maksud sebuah puisi. Menulis dan mendeklamasikan puisi. 1. Menulis puisi. Puisi merupakan isi curahan hati penyair, yang diungkapkan dengan kata-kata. Langkah-langkah menulis puisi sebagai berikut. A. Menentukan topik utama dan judul. B. Menentukan kata kunci yang akan digunakan. C. Menentukan ide pokok untuk setiap bait. D. Menuangkan ide pokok ke dalam bait-bait dengan memperhatikan gaya bahasa, diksi, dan rima. E. Mengembangkan puisi seindah mungkin. Hal yang harus diperhatikan dalam menulis puisi sebagai berikut. A. Bahasa yang digunakan harus ringkas, padat, dan indah. B. Kata-kata yang dipilih memiliki bunyi yang indah dan merdu saat dibaca. C. Makna kata bisa menimbulkan banyak arti. Harus disesuaikan dengan pesan yang ingin disampaikan. D. Mengandung imajinasi mendalam tentang topik yang dibicarakan. 2. Mendeklamasikan puisi. Deklamasi puisi adalah membaca puisi tanpa membawa teks dengan diiringi lagu. Dikuatkan dengan ekspresi dan gerak tubuh yang sesuai dengan makna puisi tersebut. Mendeklamasikan puisi adalah salah satu cara untuk memberikan apresiasi pada suatu karya. Hal yang perlu diperhatikan dalam mendeklamasikan puisi antara lain. A. Ekspresi wajah. Penghayatan isi puisi yang digambarkan melalui raut wajah, untuk menunjukkan perasaan. B. Lafal. Penyebutan atau pengejaan kata-kata harus jelas agar mudah dipahami. C. Intonasi. Tinggi rendahnya nada baca untuk memberi penekanan pada kata tertentu. D. Irama. Panjang pendek, keras lembut, kuat lemahnya suara. E. Gerak tubuh. Penggambaran perasaan yang terkandung dalam puisi melalui gerak tubuh, melengkapi ekspresi wajah. Langkah-langkah mendeklamasikan puisi sebagai berikut. A. Pahami isi puisi. B. Tentukan nuansa pembacaan puisi. Apakah gembira atau sedih? C. Berlatih mengucapkan kata-kata sulit yang terdapat dalam puisi. D. Berlatih dengan mengkombinasikan puisi, ekspresi, gerak tubuh, dan lagu pengiring.